Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini terambil dari Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-53. Dan Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dari judul atau perikop yang pasal 23 tadi sore, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Kita baca yang berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kemudian Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan perikop baru. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya."
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kuburan, tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan dapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dahsyat. Dalam kemuliaannya, di dalam roh, dia sudah benar-benar telah menang. Dia telah bangkit dan dia sudah menunjukkan kemuliaannya bagi semua orang. Puji Tuhan, saudara. Kemudian di Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49 dengan perikop baru, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Terdapat juga di kitab Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata lagi kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan, Dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Di dalam Dia sempurna, karena Dia maha sempurna. Kemudian di Lukas pasal 24 ayat 50 hingga dengan 53 dengan perikop baru kenaikan Yesus, terdapat yang berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dahsyat saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga dalam segala kemuliaannya. Kemudian ini kan sujud, semua orang sujud menyembah Dia. Karena kita juga sama, kita akan menyembah Yesus yang secara pribadi kita dapat bertemu dengan Dia, pribadi lepas pribadi. Karena setiap apa saja yang Dia inginkan untuk dilawat, pasti akan menjumpai kita. Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan puji Tuhan, kita yang percaya kepadanya, kita akan diberi karunia yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Karena itu semua berasal dari Bapa yang dianugerahkan kepada kita. Sekalipun kita anak-anaknya, selalu dalam keadaan apapun kita tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Karena dengan begitu kita akan mengerti bagaimana seorang penguasa yang tidak dapat kita pikirkan, ataupun kalau kita masih bisa menganalisa tentang Tuhan, berarti kita lebih dari Tuhan. Perspektif saya pribadi tentang Tuhan adalah Tuhan itu kalau kita bisa nilai berarti kita itu lebih tinggi dari Tuhan, gitu aja. Kalau semua manusia ini lebih tinggi dari Tuhan, kan Dia yang ngatur Tuhan begini begitu, Tuhan seperti ini seperti itu. Berarti dia masih lebih tinggi dari Tuhan. Karena yang dianggap Tuhan itu segala sesuatunya bisa kita lihat buktinya saja, kuasanya bagaimana, mujizatnya bagaimana. Dan apa-apa yang telah kita baca itu kita sudah mengerti sedikit, tetapi kita belum tahu semuanya rahasia yang akan datang. Walaupun sudah semuanya tercatat, tetapi kita tidak tahu maksud Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya itu. Dan kita semua hanya bisa berdoa bagi mereka. Karena hanya Tuhan yang menjadi hakim yang adil bagi mereka dan kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, yang bisa menunjukkan kuasanya kepada kita dengan berbagai cara, mengasihi orang-orang yang miskin, mengasihi orang-orang sakit, melawat mereka. Dan puji Tuhan kita semua adalah anak-anak yang percaya. Karena bangsa yang dikasihi menolak Dia sehingga Dia memberikan anugerah itu kepada semua bangsa di dunia. Haleluya. Sampai di sini pembacaan kitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati firman-Nya buat kita yang mendengarkannya dan memahaminya. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kuduskan kami selalu dengan kasih-Mu. Melalui firman-Mu kami dapat mengerti, memahami Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas kasih sayang-Mu kepada kami makhluk yang ada di muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, di sorga. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita. Tuhan Yesus memberkati, Immanuel.